Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Nima Susilawati. Nah, di sini saya akan membahas mengenai forensik data menggunakan video cleaner. Nah, video ini nantinya nggak bakal membahas mengenai materi aja ya teman-teman, tapi juga mengenai bagaimana implementasi penggunaan video cleaner untuk forensik data di video ya teman-teman. Sebelum itu kita harus mengenal dulu teman-teman, apa itu forensik data dan apa itu video cleaner. Next, forensik data. Apa itu forensik data? Forensik data adalah cabang dari ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital untuk digunakan dalam investigasi hukum atau keamanan. Data yang dianalisis dapat berasal dari komputer, perangkat seluler, jaringan, atau media penyimpanan digital lainnya. Nah, itu baru pengertian forensik data. Nextnya ada tujuan forensik data. Nah, tujuan forensik data itu apa sih sebenarnya? Nah, salah satu tujuan utama dari forensik data adalah menentukan dan mendokumentasikan bukti digital yang relevan dengan kasus tertentu. Bukti ini dapat mencakup berbagai jenis data, seperti jejak aktivitas, penggunaan di perangkat atau jaringan. File yang telah dihapus tetapi masih dapat dipulihkan, hingga log atau catatan aktivitas yang menunjukkan adanya akses yang tidak sah ke suatu sistem atau perangkat. Nah, kemudian di sini ada tools data. Di sini saya ada menampilkan beberapa tools dari forensik data ya teman-teman. Sebenarnya toolsnya ada banyak sekali. Nah, di sini saya hanya menampilkan 5 tools yang sering digunakan untuk forensik data. Nah, di sini saya akan membacakannya. Yang pertama adalah video cleaner, yang dimana video cleaner adalah alat forensik video yang dirancang untuk menganalisis, membersihkan, dan meningkatkan kualitas video. Nah, alat ini cenderung ke video saja ya teman-teman. Tidak hanya video sebenarnya, cuma lebih fokusnya ke video. Nah, kemudian ada forensic image analyzer, yang dimana khusus digunakan untuk analisis metadata gambar, identifikasi, manipulasi, dan pengelolaan bukti visual. Kemudian ada HDD Expert, yaitu alat untuk memeriksa kesehatan hard disk dan memulihkan data dari perangkat penyimpanan yang rusak. Kemudian ada FTK atau Forensic Toolkit, yang dimana memiliki kemampuan untuk analisis file system, memulihkan data dari perangkat memulihkan data, mencari bukti, dan mengelola kasus. Kemudian berikutnya ada autopsi, alat open source untuk analisis sistem file dan investigasi disk, sering digunakan dalam kasus forensik komputer. Nah, itu baru beberapa tools saja ya teman-teman. Untuk tools yang lainnya mungkin teman-teman bisa search lagi ya teman-teman, karena itu banyak sekali. Nah, di sini di video ini saya akan berfokus ke satu tools saja, yaitu video cleaner. Nah, kita lanjut ke apa sebenarnya itu video cleaner. Nah, ini dia. Apa itu video cleaner? Video cleaner adalah alat atau perangkat lunak yang dirancang untuk memperbaiki atau membersihkan kualitas video, baik dari sisi visual maupun audio. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas video yang rusak, buram, terdistorsi, atau mengandung noise, gangguan, yang menghalangi analisa atau tampilan video tersebut. Nah, video cleaner ini biasa digunakan pada kasus-kasus yang ada rekaman CCTV-nya ya teman-teman. Nah, kenapa pakai video cleaner? Karena CCTV itu kadang buram ya teman-teman. Nah, video cleaner itu fungsinya untuk mempertajam itu agar mudah untuk dianalisis. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari forensik data itu tujuan untuk video cleaner itu apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah menghilangkan noise. Noise dapat muncul karena gangguan selama perekaman, konversi, atau transfer file. Video cleaner berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan tersebut agar video lebih jelas. Kemudian yang kedua ada memperbaiki kualitas gambar. Video yang kabur, terlalu gelap, atau terlalu terang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui teknik seperti pengaturan kontras, pencahayaan, atau pengasahan gambar. Kemudian yang berikutnya ada memperbaiki audio.
Video yang mengandung audio buruk, misalnya terdengar terdistorsi atau penuh dengan kebisingan latar belakang, bisa diperbaiki menggunakan video cleaner untuk meningkatkan kualitas suaranya. Kemudian ada menyusun ulang frame yang hilang atau terpotong. Dalam beberapa kasus, video bisa kehilangan frame atau terpotong. Alat ini berfungsi untuk memulihkan frame yang hilang agar video menjadi utuh atau lebih mudah dianalisis. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita penting belajar video cleaner, teman-teman? Nah, video cleaner itu sangat penting dalam forensik digital karena dalam beberapa kasus bukti video bisa menjadi sangat penting dalam menyeleksi suatu penyidikan atau penyelidikan. Menggunakan alat ini memungkinkan ahli forensik untuk mendapatkan hasil terbaik dari sumber yang mungkin tidak sempurna atau terdistorsi. Alat video cleaner forensik sering digunakan oleh lembaga penegak hukum, perusahaan keamanan cyber, dan alat analisis forensik digital untuk memastikan bukti yang ada dapat dianalisis dengan akurat dan dapat diterima di pengadilan. Nah, itulah tujuan dari video cleaner ini, yang dimana jika ada CCTV yang buram atau perekaman kamera yang tidak jelas, video cleaner ini akan sangat-sangat membantu kasus yang lebih di mana membutuhkan bukti video yang lebih akurat dan jelas ya teman-teman. Nah, ini baru materinya saja ya teman-teman. Kita akan masuk ke bagaimana penggunaan video cleaner. Oke, kita akan ketemu di cara penggunaan video cleaner ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke next. Teman, balik lagi sama saya nih di sini. Di sini saya akan membahas mengenai gimana cara make video cleaner ya teman-teman. Kan tadi udah dijelasin tuh di awal-awal gimana materi mengenai forensik data dan video cleaner. Itu bagaimana apa itu forensik data, apa itu video cleaner, tujuannya, kenapa itu penting dipelajarin, udah dibahas ya tadi. Nah, di kali ini saya akan bahas gimana cara make video cleaner ya teman-teman. Nah, sebelum kita langsung masuk ke video cleanernya, kita pastikan dulu kita udah menginstal video cleaner ya teman-teman. Nah, untuk menginstal video cleaner tuh gampang banget teman-teman. Yaitu dengan cara langsung saja ke website video cleanernya yang resmi ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa search aja video cleaner. Nah, kemudian di sini akan langsung tertampil nih paling atas yaitu video cleaner free forensik. Kita klik saja teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, ini tuh website resminya video cleaner ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong video cleaner tuh itu open source alias gratis ya teman-teman. Kalian bisa download langsung saja. Nah, untuk downloadnya kita langsung saja ke sini teman-teman, ke download video cleaner. Oke, setelah kita download video cleaner ini ada link, tinggal download saja ya teman-teman. Namun di sini saya tidak mendownloadnya lagi karena sudah saya download kemarin. Jadi di sini langsung aja kalian bisa download langsung diinstal ya teman-teman. Oke, di bagian sini juga ada guidebooknya ya teman-teman. Kalian bisa buka langsung. Nah, di sini tuh tertera bagaimana cara penginstalannya, bagaimana cara memakainya, tutor-tutor yang bisa kalian ikutin ya teman-teman. Nah, itu setelah kita menginstalnya, kita langsung saja ke tampilannya ya teman-teman. Nah, ini tuh tampilan awal atau tampilan dari video cleanernya. Kita buka saja ya langsung. Nah, sorry, maaf. Ini tadi sudah saya coba jadi tertampil seperti ini ya. Kita ya saja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari video cleaner ya teman-teman. Di mana itu masih kosong atau hanya ini sebuah komen. Nah, ngomong-ngomong video cleaner ini masih kosong, sebenarnya itu tidak ya teman-teman. Di bagian bawah sini ada sebuah code yang dimana ini auto dari video cleanernya. Kita tinggal memakainya saja ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, bagaimana cara penggunaannya? Kita ke option ya teman-teman. Nah, di option ini kita bisa langsung ke associate ini. Kita klik saja ya teman-teman. Oke, sebentar. Sepertinya saya sudah menggunakannya, jadi dia sedikit warning ya, teman-teman.
Oke, ini sudah meload. Kita yes saja, juga kita yes ya teman-teman. Nah, itu tadi tujuannya agar video cleaner kita ini dapat membuka file gambar, tidak hanya file video teman-teman. Nah, untuk membuka filenya kita langsung ke F5 atau Ctrl O ya teman-teman. Kita F5 saja. Nah, ini merupakan file forensik saya yang akan saya gunakan di video kali ini. Nah, video ini akan saya ambil yang ini ya teman-teman. Kita open. Nah, ini merupakan video yang teman saya ambil ya teman-teman. Ini diambil di sebuah toko. Kita kecilkan saja dia. Nah, video aslinya. Kecilkan size-nya. Oke. Ini size-nya udah kecil ya teman-teman, jadi gampang untuk melihatnya. Nah, di bagian sini itu ini merupakan video aslinya ya teman. Kita play dulu ya, gimana video asli. Biar kita tahu apa perbedaannya. Kita play. Saya dapat dari teman saya. Ini di luar hujan videonya. Dia ini ngezoom ke sebuah bangunan, sebuah toko yang ada orang sedang meneduh karena hujan ya teman-teman. Tapi agak blur. Itu videonya agak blur. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian ini itu kita bisa ke bagian sini ya teman-teman, yang dimana kita ada di tahap off atau hanya satu video saja. Ini ada side yang dimana tujuannya adalah memisahkan video asli dan video yang akan di forensik nanti ya teman-teman. Nah, untuk side ini berarti di sebelah kanan. Kemudian ada autop atau video forensiknya akan berada di bagian bawah ya teman-teman. Nah, ini tuh bertujuan untuk memisahkan saja ya teman-teman, untuk memisahkan yang mana video asli dan yang mana video yang telah diforensik. Nah, untuk yang swab itu sebenarnya ada perbedaannya ya teman-teman, cuma di bagian sini itu tidak terlihat karena belum diforensik. Kita coba aja ya teman-teman, jika sudah diforensik. Apa perbedaannya? Untuk bagian sini bisa kita hidupkan saja ya, agar bisa diforensik. Oke. Ini setelah hidup kita langsung saja ke video kontrasnya ya teman-teman, biar terlihat bagaimana perbedaannya nanti. Ke video kontras, kita naikkan saja kontrasnya ya teman-teman. Oke. Kita play saja. Nah, ini dia swab itu dia nggak swab ya kayak teman-teman kayak menyapu gitu yang mana video cleaner, mana yang sudah diforensik, mana yang asli, mana diforensik, mana yang asli. Jadi dia menyatu saja gambarnya, hanya dibedakan dari swipe ke kanan dan ke kiri. Kalian bisa melihat perbedaannya juga dari kanan dan ke kiri ini ada video aslinya mana dan video forensiknya. Nah, untuk video ini saya akan memakai yang side saja ya teman-teman, agar lebih memudahkan untuk melihat perbedaannya dan lebih nyaman juga ya teman-teman jika menggunakan yang kanan dan yang kiri. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Kita menggunakan side saja agar lebih mudah membedakan mana yang sudah diforensik dan mana yang belum diforensik. Teman-teman juga bisa off saja, yang dimana di sini akan tertampil langsung video yang sudah diforensik tanpa tahu yang mana yang belum diforensik alias video aslinya itu tidak terlihat. Nah, di sini akan tertampil video forensiknya saja ya teman-teman. Nah, untuk kali ini agar lebih jelas, kita pakai yang side saja ya teman-teman. Ini merupakan video asli dan ini merupakan video yang sudah diforensik, yang dimana yang di kanan itu lebih jelas ya tampilannya teman-teman, lebih berwarna dan lebih fokus ke gambarnya. Kita play saja agar lebih terlihat di sini perbedaannya. Play. Gambar di kanan itu lebih cerah ya teman-teman dan lebih jelas gambarnya.
Sedangkan yang di kiri itu agak buram. Nah, untuk play-nya ini kenapa seperti tersendat-sendat? Karena ini ngeplay dari pixelnya itu tidak sekaligus ya teman-teman, alias dia kayak loncat-loncat begitu. Nah, ini tuh asli dari video cleaner-nya langsung. Nah, ini tuh lihat di bagian sini tuh gambarnya lebih jelas ya teman-teman, karena pewarnaannya juga lebih kontras. Nah, untuk coloringnya kita bisa kontrol colornya juga, kontrol kontrasnya, lebih tepatnya kontrol kontras. Kita naikkan sedikit. Ini akan merubah dari segi pewarnaannya ya teman-teman. Terlalu cerah ya teman-teman. Sedikit. Oke. Oke. Ini juga kita bisa kontrol situationnya. Tinggal naikin sedikit. Oke. Nah, ini perbedaannya udah sangat jelas ya teman-teman, yang dimana di bagian kanan itu lebih jelas, sedangkan di bagian kiri alias video yang asli itu kurang jelas karena warnanya kurang menonjol ya teman-teman, alias kayak lebih buram saja yang sebelah kiri, sedangkan yang kanan sudah terlihat sangat jelas dengan gambar dan pewarnaan yang lebih jelas. Di bagian bawah juga tidak hanya mengontrol noise saja ya teman-teman, kita juga dapat mengontrol mengenai pencahayaannya. Kemudian di sini ada bagian frame-nya, ada analyze, ada kontrolnya, setting. Ke bawah juga masih banyak ya teman-teman, ada duplicate frame-nya remove, file, ini ada angle teman-teman. Kita pakai saja ya, kita coba untuk memakainya. Nah, di sini kita dapat merubah angle-nya, teman-teman. Nah, ini kita bisa merubah angle-nya ke kanan ya, teman-teman. Ada juga yang ke kiri. Ini untuk kontrol angle-nya ada kanan dan kiri ya, teman-teman. Jadi kita off-kan saja ya, teman-teman, agar lebih mudah untuk melihat videonya. Ini ke bawah juga ada crop, kemudian ada resize, di mana ini bertujuan untuk size videonya nanti. Kemudian ada channel, ada margin juga bisa kita kontrol. Kemudian ada active and out, ada teksnya juga, ada nama dan ini juga lumayan banyak ya teman-teman. Ada feed. Kita bisa permainkan ini ya teman-teman untuk memperjelas nanti videonya. Untuk forensiknya juga tutorialnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini untuk videonya. Nah, kita next untuk forensik gambar ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke forensik gambar. Oke, kita balik lagi ke video cleaner. Yang dimana di sini saya akan menggunakan contohnya itu sebuah gambar ya teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan gimana kalau video cleaner ini pakai video dan memperjelas video yang sudah saya gunakan tadi. Nah, sekarang kita akan berfokus gimana jika video cleaner ini kita gunakan di gambar. Nah, di sini video cleaner ini nggak cuma bisa memperjelas video ya teman-teman, walaupun namanya video cleaner, tapi ini juga bisa untuk memperjelas sebuah gambar. Nah, caranya sama saja ya teman-teman, kita langsung saja ke F5. Kita cari mana gambar yang kalian ingin gunakan. Nah, di sini saya menggunakan gambar ini ya teman-teman, yang dimana gambar ini saya yang kirim, tapi melalui WhatsApp teman-teman, makanya namanya WhatsApp di sini. Kita open saja. Nah, di sini ada sebuah gambar gelap, lumayan gelap ya teman-teman. Ini gambar atap sama ada pohon yang kurang jelas. Ini warnanya apa sebenarnya? Ini kurang jelas ya teman-teman. Nah, ini karena terlalu besar kita sedikit sesuaikan ya teman-teman. Oke, ini gambar fullnya. Ini teman-teman ada atap. Ini gambar foto sebuah tanaman. Ini tanaman tapi lumayan
buram ya teman-teman, agak gelap karena ini diambil pas malam hari. Nah, di sini itu kita bertujuan untuk memperjelas foto ini. Teman, kita mulai saja ya teman-teman kita apply saja dulu ini toolsnya. Kita apply. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Kita agak besarkan. Ini sudah terlihat ya teman-teman. Makin terlihat di sini, bagian sini. Oke, seperti sebuah awan yang diperjelas. Dan bagian sini ini warnanya agak lebih kuning ya teman-teman, tapi di bagian sini lebih jelas terlihat. Oke, sudah kita rubah. Kita aktifkan yang ini ya teman-teman. Aktifkan, di sini kita bisa kontrol. Ini akan menjadi lebih gelap. Kita kembalikan dia ke awal. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, lebih jelas warnanya, itu pohon apa, itu sudah terlihat lebih jelas karena di sini kita menggunakan gamma multiplexnya, yang dimana di sini bertujuan untuk mencerahkan sebuah gambar agar lebih jelas terlihat ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan, kita makin naikkan, ini akan makin jelas. Ini jika kita menurunkan ini, gambarnya akan seperti apa? Sudah turun, semakin diturunkan gambarnya akan semakin terang. Semakin terang ya teman-teman. Ini juga semakin jelas gambarnya. Kemudian jika ini yang kita turunkan, gambarnya akan memiliki cahaya yang agak lebih terang dan lebih ngeblur ya teman-teman karena agak tertabrak. Jadi ini kita sesuaikan saja. Kita pakai yang ini. Kemudian di bagian sini. Ini kita coba hidupkan ya teman-teman. Ya. Ini jika kita gunakan. Oke. Nah, ini tuh bertujuan untuk siluetnya ya teman-teman. Kita memperjelas agak kebingkai gitu, ngebingkai. Kita bisa melihat di sini bentuk asli dari foto ini seperti apa. Jika diturunkan, ini jika dinaikkan dia seperti ini ya teman-teman. Nah, jika diturunkan, ini kan video aslinya ya teman-teman. Ya, kembali ke video. Jika ke negatif, dia akan merubah warnanya ke warna yang cenderung negatif ya teman-teman. Nah, ini dia menjadi gambar yang negatif seperti gambar-gambar yang kita biasa gunakan di kamera-kamera, yaitu kamera negatif. Ini dia akan seperti ini ya teman-teman. Kita kembalikan ke video yang sudah kita cerahkan tadi. Kemudian ke bawah kita bisa ke angle-nya. Kita apply saja ya teman-teman. Kemudian di sini coba kita rubah ke kanan. Agak aneh ya teman-teman, jadi kita ruangkan saja. Dan ada crop. Kita coba untuk memotong gambar ini. Nah, ini kita apply ya teman-teman. Untuk yang left, kita akan memotong di bagian kirinya. Oke, ini kita naikkan saja. Nah, ini foto ini akan terpotong atau di crop dari bagian kirinya. Jika misalnya kalian memiliki foto, namun fotonya itu sedikit yang sebelah kiri itu agak tidak diperlukan, jadi kita bisa potong saja yang sebelah kirinya ya teman-teman. Jadi kita bisa crop saja. Ini akan dipotong di bagian di kirinya saja, dan fotonya akan langsung otomatis dorong ke kiri ya teman-teman. Kita kembalikan saja yang ini. Nah, untuk yang kanan sama saja ya teman-teman. Dia akan terpotong di bagian kanannya dan dia akan berporas ke kanan ya teman-teman. Ya. Nah, untuk ini coba kita potong yang bagian topnya ya teman-teman karena ini agak kosong. Kita potong yang atasnya saja.
Nah, ini fotonya akan semakin naik ya teman-teman. Oke, dan semakin besar. Oke, kita coba ke marginnya ya teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini adalah bagian kanan, bagian atasnya ya teman-teman, yang akan diperbesar. Jadi dia diperbesar, makin ke kanan dia akan makin tebal bagian atasnya karena dia marginnya akan ditambahkan di bagian headernya. Oke, kita sesuaikan. Nah, ini untuk yang gambar ya teman-teman. Jadi untuk gambar yang gelap tadi, yang awal tadi buram dan gelap, agak tidak terlihat, sekarang sudah lebih cerah di mana kita dapat melihat teksturnya, di mana kita bisa melihat warna yang lebih jelas, agar bisa melihat tanaman apa sebenarnya ini. Itu tuh tujuan dari video cleaner, yang dimana tujuannya adalah memperjelas sebuah gambar agar nanti dapat diajukan, semisalnya menangani sebuah kasus akan diajukan sebagai bukti, yang dimana itu bertujuan untuk mengatasi sebuah masalah tersebut karena sebuah buktinya sudah jelas ya teman-teman. Nah, ini tadi video dari penjelasan saya mengenai video cleaner. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika video ini kurang jelas karena saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.